Oke, selamat datang lagi di konten saya. Kali ini saya akan membahas tentang teknikal saham energi ya. Dirimu cegas dulu. Bisa dilihat di sini, cegas lumayan bagus ya. Karena dia pada waktu IPO dia sudah di atas. Ini ya. Ya kurang lebih 1.000 lah. Terus cegas, terus untuk batas bawahnya dia di sini ya, di 70 ya. Ini sudah lumayan bagus dan sekarang dia di fase sedang naik ya, sedang uptrend ya. Nah, untuk di sini cegas sudah uptrend. Bisa dilihat untuk cegas sudah uptrend di sini, dia menyentuh di low-nya ya sekarang. Apakah dia naik lagi? Kemudian bisa ya. Mudah-mudahan bisa maksudnya. Karena apa? Nah, di sini ini RSI-nya ini sudah kebalik ya, udah persilangan RSI-nya. Sudah ke atas, menunjukkan ke atas, terus moving average juga menunjukkan ke atas ya, persilangan moving average. Terus kita tunggu di sini aja. Ini supportnya karena di situ ya untuk support. Terus yang bawah juga ini bisa dua ini ya. Kalau ini kemungkinan nggak tembus lagi sih, karena apa? Karena ini dia sudah naik ini sudah naik ya. Nggak tahu nanti koreksi lagi atau enggak. Kalau koreksi lagi kita tunggu di sini aja di 174 atau di 173. Kalau bisa di bawah ini 171 malah kalau bisa sih ya. Ini untuk cegas masih bagus tapi PVV-nya sudah 1,2 ya. Itu untuk dari saya untuk cegas ya, perlu hati-hati juga. Itu aja. Terus koal ini ya, Black Diamond. Nah, Black Diamond coba week dulu. Week tinggi ya. Black Diamond dari 635 sekarang ke harga 80-an. Sudah mau naik juga. Nah, ini Black Diamond. Nah, ini sudah di supportnya juga ya. Sudah di support di 88, dia naik ya. Ini mau saya cicil juga sih. Nanti kalau ada top up uang cicil lagi. Di 82 dia kalau mau naik lagi, naiknya kemana? Kita cek ya. Kita cek kesini bisa. Ini ya. Ini bisa. Sini juga bisa. Ada pantulan. Salah nih. Nah, ini juga bisa. Ini mantul dari atas ke bawah. Tuh. Ya. Ini sudah uptrend ya. Nah, week kita pakai D. Ini juga ini kemungkinan bisa naik lagi nih. Kemarin tanggal 2 Januari ya, dia sudah nyentuh supportnya di 88. Ini kemungkinan bisa naik lagi, kemungkinan. Tapi enggak tahu, kalau bandernya mau turun ya turunin ya. Untuk call ini PBV masih 1,4 ya. Sekarang KKGI Harum Energi. Harum ini lumayan bagus, tapi dia sudah uptrend juga. Uptrendnya di sini dari bawah sini ya, dari bawah ke atas dia sudah naik. Harusnya segini tapi dia sudah naik tinggi ya. Salah. Ini harusnya seperti ini. Nah, kita seperti ini. Nggak apa-apa. Nah, ini Harum sudah naik. Nah, mungkin dia ke 1.200 ya, atau ke 1.300 kalau bisa, karena ada resisten di atasnya. Karena apa? Harum itu dari naik ke bawah sini sudah minus berapa persen. Harum ya, dia sudah tertingginya ya, level tertinggi dari 2022 tertinggi, terus turun ya. Dia ini mau naik lagi. Kalau bulannya seperti ini
Ya kira-kira di tengah-tengah harum ini. Ya lumayan menarik ya. Harum lumayan menarik, harum energi. Kalau saya lumayan menarik sih. Tapi lebih menarik Cegas sama Cool untuk teknikalnya. Sekarang KKGI. Bisa dilihat KKGI di sini ya. KKGI sekarang di bawah ya. Sekarang di bawah. Ini di supportnya. Tuh masih di bawah di supportnya. Ini garis lama saya. Nah bisa dilihat KKGI ini masih bisa naik ya. Ini dari support yang hitam ini support saya, support miringnya. Ternyata kuat di pantulannya juga. Dan dia juga sudah pernah stock split berapa kali ini, 2 kali. Lumayan bagus saham ini. Terus bagi dividen juga ya. Dan ini 0,6 ya, BBV nya masih lumayan bagus ini. Untuk teknikalnya lumayan ya. Bisa dilihat dari atas. Ini salah ini. Ini yang hitam ini. Ini enggak ini. Bisa dilihat ini ya, ada support resistennya. Ya, sudah bagus ya kalau KKGI. Sekarang kita ke Maha. Nah ini PBV sudah tinggi ya 1,7. Dan untuk Maha Nah ini Maha. Ini resisten atas. Terus ini resisten bawahnya. Seperti ini. Dia ini masih downtrend ya. Belum uptrend, dia ini masih downtrend. Ini aja bisa dilihat. Ini masih downtrend. Terus saya buat seperti ini bisa. Ada batasnya. Nah ini juga batas. Ini batas downtrendnya. Ya dia kalau tembus ke atas langsung naik. Kalau turun ke bawah ya pasti turun lagi gitu aja. Nah ini kalau sahamnya seperti ini. Dia sudah naik terus mau turun ya. Ya paling ya turun lagi paling. Tapi RSI nya sudah persilangan. Apakah dia mau menyentuh ke tingginya lagi? Ya enggak, siapa tahu kan gitu. Kan enggak ada yang bisa nebak. Saya juga enggak bisa nebak gitu ya kan. Tuh mah, tapi RSI nya naik ya. Untuk weeknya RSI nya turun ya. Perlu diwaspadai juga. Terus sekarang PTIS. Untuk petis. Wah ini petis lumayan ya. Saham lama juga ini petis ya. Dari 2012 dia sudah downtrend ya. Ini fase downtrend PTIS. Dan masih tapi kalau weeknya sudah mau naik ya. Sudah lumayan bagus. Sudah ada persilangan. Mau 2 kali persilangan dan 3 kali persilangan. Ini sudah lumayan bagus PTIS. PTIS di PBV 0,5 lumayan ya book value nya. Untuk D nya seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya. Dia lumayan bagus. Ini buat cup. Terus dia sideways dan turun. Mudah-mudahan naik lagi ya. Mudah-mudahan. Terus Ruis. RUIS. Untuk Ruis mana nih? Sinyalnya lama. Ruis. Nah ini Ruis sudah tinggi ya. Sudah naik tapi enggak terlalu tinggi. Saya dulu pernah beli 198 ya cuma lupa saya. Ruis ini seharusnya sideways ya. Saham sideways. Tuh saham sideways dia ternyata. Nah ini berarti kalau gini ya lumayan kurang bagus sih. Tapi BBV nya 0,3 kok nggak apa-apa ini. Ya kalau mau nyicil ya dicicil aja nggak apa-apa. Tapi jangan all in gitu aja. Terus terakhir yang bagus SEMA ya. Menurut saya sih. Tapi SEMA sudah tinggi.
SEMA sudah tinggi. Nah, dulu saya dapat SEMA di harga 70-an ya. 70 saya jual di 118. Dulu 2023 ya. Semakom udah punya. Terus dia turun ya, sekarang bentuk cup sudah. Apakah sekarang bentuk handle? Kenapa kok saya bilang cup? Ini juga sudah cup namanya. Nah, ini cup. Nah, bentuk cup ya. Kenapa kok bisa cup? Ya hampir seperti setengah lingkaran. Ya, apakah dia mungkin bisa bentuk handle? Ya mungkin saja bisa. Dari sini ke sini boleh, kan enggak apa-apa, namanya SEMA. Ini juga bisa buat handle seperti ini, bisa. Itu ya, bisa dilihat untuk SEMA BVV nya sudah 0,9. Ya intinya kalau beli saham itu jangan all in ya, dicicil aja. Misal beli 100.000, turun 10%, tambahi 200.000. Untuk jadikan average-nya sudah lebih dari 50% gitu. Terus kalau naik ya boleh average up. Tapi kalau average up jangan tinggi ya. Misalnya naik terus dia turun ya koreksi, beli sampai supportnya. Tapi jangan banyak, karena sudah beli 100 terus 200 kan 300, dia kan naik terus naik gitu. Terus naik sampai resisten, terus dia koreksi ya kan. Setelah koreksi nah itu beli, tapi jangan langsung beli 300, jangan. Belinya paling enggak 50.000 gitu. Itu average, pelan-pelan aja, enggak apa-apa, dicicil. Intinya kalau beli saham itu dicicil ya, jangan all in. Gitu aja dari saya. Ya gitu aja dari saya, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Mau dibuatkan saham apa? Dan kalau ada yang suka video ini silahkan di like, karena saya bukan trading, bukan scalping ya. Saya hanya investasi, saham saya banyak. Gitu aja ya, selamat menikmati videonya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.